Selamat pagi, shalom semuanya buat kita. Baik, kita akan kembali masuk dalam ibadah doa puasa kita di minggu yang pertama bulan Juli tahun 2020. Kita bersyukur kita ada hingga hari ini semua oleh karena kasih dan kemurahan anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian sembah kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kasih anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami, membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian dan sembah kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberkati ibadah doa puasa kami dari awal hingga selesai. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, bersorak bagi Engkau, Raja Allah kami yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya Allah kita yang layak kita puji, ya Allah yang layak kita sembahkan, kita tinggikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi sembahkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Oh, Yesus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus, sebab Yesus baik, Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya.
kami akan tetap memuji Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang mulia dalam kehidupan kami. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Kami tetap memuji nama-Mu. Engkau Tuhan dan Raja segala raja. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi sembah Dia dengan senap hatimu. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi sembah dan puji Dia. Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja segala raja. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Tuhan Raja segala raja. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah dulu sekarang selamanya. Kami bersyukur Tuhan boleh memuji-muji nama-Mu, boleh menyembah nama-Mu pagi hari ini. Kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang mendengar menjawab, melakukan mujizat dalam setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, membimbing setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu Bapa. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku
sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, karena kami tahu Engkau Tuhan yang senantiasa, yang terus melawat kehidupan kami, baik juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan shalom bagi Indonesia, diberkatilah Indonesia, dipulihkanlah Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di mata Tuhan. Kami yakin bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan mendengarkan seruan umat-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Pak Maruf. Tuhan berikan kuasa hikmat bijaksana untuk terus membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa, menjadi bangsa yang maju, yang terus bangkit dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap bawahan, baik dari MPR, DPR, baik gubernur, baik wali kota, bupati, camat sampai RT RW. Kami berdoa hati raja-raja ada bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada di provinsi daerah, supaya mereka unity di dalam bekerja, di dalam mengembangkan setiap baik di provinsi dan daerah ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami minta di dalam nama Yesus, biarlah lawat setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan, supaya kami melihat setiap di seluruh Indonesia ada kebangkitan. Bapa, kami juga berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati pulihkan ekonomi Indonesia, baik juga pulihkan perdagangan ya Tuhan, baik juga pendidikan olahraga, baik juga kelautan, keamanan di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua bangkit, semua maju. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa rawatan Tuhan akan melanda seluruh Indonesia, baik jiwa-jiwa Pentakosta ketika itu akan nyata bagi Indonesia. Kami perkatakan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa buat Indonesia. COVID-19 Tuhan sudah mulai Bapa, kami melihat ada kenyataan, ada suatu perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi Indonesia. COVID itu tidak akan lagi Bapa untuk mempengaruhi setiap penduduk Indonesia. Kami akan kembali beraktivitas baik di pemerintahan, baik di marketplace, di mana pendidikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bersyukur tanah air kami Indonesia yang Tuhan berkati. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa Pak Niko bersama 4 wakilnya Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarga. Pak Johan yang ada di Singapura dan timnya Tuhan juga memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Irwan Wijaya bersama Ibu Nana dan kedua anaknya. Tuhan juga terus Tuhan
Menyertai hamba-Mu dalam kesehatan, penyertaan dalam setiap misi dan program-program yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Tuhan juga memberkati. Bapa, terima kasih, kami juga berdoa menopang Pak Ane sebagai wakil gembala kami di GB Mehom. Tuhan, kami minta kesembuhan, kesehatan yang dari Tuhan turun atas Pak Andi di dalam nama Yesus. Tuhan juga berikan kesabaran buat Ibu Yui bersama anaknya. Tuhan melawat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan diaken, pengerja, baik juga full time. Tuhan juga melawat, memberkati kami berlimpah di dalam nama Yesus. Tak lupa kami berdoa Bapa buat jemaat GP Mehom yang saat ini di rumah-rumah, di mana saja Tuhan berada. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi bagi setiap jemaat GB Mehom, baik dalam usaha pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Yesus, dalam keuangan, ekonomi diberkati di dalam nama Yesus. Saat mereka mencari pekerjaan, Tuhan, kami percaya Engkau buka pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati setiap jemaat GBM Home yang sedang mereka menantikan keturunan. Tuhan berkati kandungan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya anak-anak JC dewasa muda Tuhan juga melawat. Kami yakin Tuhan ada terobosan, ada transformasi bagi setiap jemaat GBM Home. Mereka haus akan Tuhan. Bapa, terima kasih setiap lembaga yang ada Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami berdoa sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah melalui hamba-Mu firman Tuhan disampaikan kepada kami, dan kami juga menikmati firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua yang mendengar. Dan kami bersyukur, inilah doa kami di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan dan hadirat-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi umat-Mu yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan. Biarlah hikmat urapan baru turun atas hamba-Mu Tuhan, dan firman-Mu Tuhan Yesus dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh merasakan lawatan Tuhan di dalam ibadah doa puasa kita. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Adapun tema yang mau saya bagikan pada pagi hari ini yaitu tentang memberikan respon yang benar. Ini berbicara tentang respon. Merespon dengan benar sangatlah penting. Bukan masalah besar kecilnya masalah kita, tetapi bagaimana untuk selalu memberi respon yang benar. Yang paling penting adalah respon kita ketika kita menghadapi persoalan. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di sini perikopnya tentang Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai besar. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb dan orang Kreti, dan daerah Yehuda, tanah Negeb Kaleb, dan Ciklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk kepada jalan kepada Daud ke sana. Tampaklah orang-orang itu terpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka di tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dan dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki, anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa ke Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kita barusan membaca ayat-ayat yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita kupas satu persatu, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Tapi hanya ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, akan saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Masalah di hidup kita itu tidak pernah berlalu. Masalah dan hidup itu dekat-dekat, berhubungan seperti baju dan celana, seperti telinga dan anting. Tapi Tuhan mau masalah itu terjadi untuk membuat kita menjadi lebih baik. Amin. Namun respon yang salah membuat masalah jadi lebih buruk. Ya, kalau kita lari dari masalah, belum tentu masalah itu akan selesai. Tetapi di sini kita belajar bagaimana Daud mengalami masalah yang sangat berat, masalah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kota di mana istri, anak-anaknya, rakyatnya tinggal telah dibakar habis, ditumpas habis oleh orang Amalek. Sehingga dia tadinya setelah dia berpergian, dia akan kembali kepada keluarganya. Dia berharap dia akan disambut oleh anak istrinya. Tetapi apa yang dia alami, apa yang dia hadapi, yaitu kota di mana istrinya dan anak-anaknya tinggal sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Saya percaya itu adalah perkara yang besar, masalah yang besar yang akan dihadapi oleh Daud. Seperti kita mempunyai keluarga, ketika kita sedang diperhadapkan dengan situasi masalah yang sangat berat, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, mungkin di tengah-tengah pandemi ini yang sulit bertemu, yang sulit berjumpa karena sulit untuk berpergian, mungkin kita mengalami kesedihan, mungkin kita mengalami suatu kesepian, kesunyian karena kerinduan kepada keluarga orang yang kita kasihi belum terpenuhi. Demikian juga Daud ketika dia kembali ke daerahnya, ke Ciklak.
Dia berharap bisa bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah menerima kabar bahwa kota di mana istri dan anaknya tinggal telah dibakar. Dan seisi keluarganya ditawan oleh musuh, dibawa oleh musuh, digiring oleh musuh. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada istri dan anaknya. Tetapi masalah itu tidak membuat Daud menyerah. Masalah itu tidak membuat Daud menyalahkan Tuhan. Saya percaya setiap kita juga mengalami yang namanya masalah. Tetapi biarlah pagi hari ini kita belajar dari seorang Daud yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu, persoalan manusia itu dapat dikategorikan ada 3 bagian. Masalah karena keuangan, masalah karena perkataan yang menyakitkan contohnya, atau sakit hati, atau amarah, atau perselisihan. Masalah karena keadaan, ya, karena keadaan yang kita alami. Mungkin keadaan kita hari-hari ini belum bisa normal seperti yang kita alami sebelum-sebelumnya. Masa-masa pandemi masih kita alami sampai saat ini. Tetapi kita bersyukur kita sudah mulai diberikan kelonggaran untuk beraktivitas, semua karena kebaikan Tuhan. Hidup ini harus tahu bahwa kita diangkat Tuhan mengalami level yang lebih tinggi. Mungkin Tuhan punya rencana untuk kita ketika kita mengalami masalah, agar kita semakin naik, iman kita semakin bertumbuh. Tambah naik ke level kita, maka tambah beratlah ujian yang kita hadapi. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita belajar bagaimana respon Daud ketika menghadapi permasalahannya. Yang pertama, membangun imannya kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika dia merasa pedih hati, ketika dia merasa hancur hati, dia tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita sudah mulai tidak percaya Tuhan? Apakah kita sudah mulai meragukan akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan? Karena begitu banyak masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu, Daud justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, sekalipun dia mengalami keluarganya, anak istrinya. Bapak Ibu, saya juga terus belajar menguatkan iman kepada Tuhan. Baru-baru ini saya bersaksi sedikit, mendapatkan kabar seminggu yang lalu adik saya mengalami kecelakaan. Ketika saya lihat di foto sebelum dilakukan tindakan medis, saya lihat tidak parah gitu. Hanya saya lihat ada perban di kepala. Nah, saya pikir itu kecelakaan biasa saja, kecelakaan ringan. Tetapi setelah diperiksa oleh dokter, ternyata ada pendarahan di bagian otak sebelah kiri. Kaget Bapak Ibu. Dan harus dilakukan tindakan operasi karena akan mengakibatkan fatal jika tidak dilakukan tindakan operasi. Mau tidak mau kita harus memberikan persetujuan dari keluarga terdekat. Dengan berat hati, tetapi demi keselamatan kita harus siap. Apapun resikonya kita harus siap. Kita harus yakin, kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian setelah dia melakukan tindakan operasi, setelah dia dioperasi, baru kelihatan bahwa ternyata efek dari kecelakaan itu sangat parah. Kepalanya dioperasi dan perutnya juga dioperasi karena bagian batok kepalanya untuk sementara waktu disimpan di dalam perut. Karena beberapa waktu harus pengeringan dulu di bagian kepala. Itu sungguh berat bagi kami keluarga,
karena adik saya ini masih berusia remaja, di usia dia usia 15 tahun, dia sudah mengalami permasalahan seperti itu. Sebagai keluarga kita tentunya merasa sedih, menangis, hancur hati. Tetapi sebagai anak Tuhan kita yakin, kita menguatkan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Puji Tuhan, operasi berjalan dengan lancar, tidak ada satu gangguan apapun, sehingga bisa satu hari kemudian dia kembali sadar. Namun karena gangguan pada kepala, sehingga dia belum bisa mengingat semuanya. Terkadang di dalam berbicara masih sedikit melenceng seperti itu. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami berdoa, ketika kita berdoa, Tuhan akan bertindak. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, 4 hari setelah tindakan operasi, daya ingatannya sudah mulai kembali. Dan akan diadakan observasi lebih lagi karena akan mengembalikan batok kepalanya ke kepala, dan akan diadakan lagi operasi yang kedua. Ya, kami berharap Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyatakan mujizatnya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun yang kita hadapi, ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ketika kita yakin bahwa Tuhan ambil kendali dalam kehidupan kita, kita akan mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera. Seperti Daud membangun imannya kepada Tuhan ketika dia mengalami permasalahan yang berat. Kemudian yang kedua, selain Daud membangun imannya kepada Tuhan, yang kedua, Daud memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 8 dikatakan firman Tuhan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, di sini Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Di dalam situasi seperti ini mungkin pikiran Daud itu kalut ya Bapak Ibu, kalut ya, karena dia kehilangan keluarganya. Tetapi dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia tetap bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan Tuhan katakan ya. Dan Daud taat kepada Tuhan. Daud terus melakukan apa yang Tuhan katakan, sehingga Daud tidak berjalan dengan pemikirannya sendiri. Daud tidak berjalan dengan keinginannya sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Sekali saya ingat ketika saya ada di Natuna, ketika saya pelayanan di Natuna, saya selama 6 tahun melayani di sana, puji Tuhan. Sekarang sih saya rindu ke Natuna, jalan-jalan aja Bapak Ibu. Saya ingat di tahun keempat pendeta yang ada di Natuna waktu itu saya sebagai full time di sana dan juga mengelola sekolah di sana. Pendeta saya pindah, ya 4 tahun, kurang lebih 4 tahun setelah pelayanan di sana pindah. Kemudian ada gembala yang baru, tidak lama kemudian pindah lagi, pindah 1 tahun, kemudian ada lagi gembala yang baru, nggak sampai 1 tahun pindah lagi. Jadi saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini saya sudah hampir masuk ke 6 tahun di Natuna Tuhan. Gembala saya sudah 4 kali pindah Tuhan. Tapi saya kenapa belum pindah-pindah Tuhan? Saya bertanya sama Tuhan seperti itu. Saya juga sudah ingin pindah dari Natuna. Saya rindu ke tempat pelayanan yang baru. Nah, Tuhan ingatkan kepada saya seperti ini Bapak Ibu. Kamu ingat ketika kamu berjanji, kamu melayani di Natuna sampai suatu saat nanti kamu pindah karena kehendak Tuhan dan karena kerinduanmu. Ketika kamu pindah, kamu sudah membangun yang namanya keluarga. Memang waktu itu saya berkata ke Ibu Gembala saya, yang pertama saya katakan, dia bilang, dia tanya, Tan, kami sudah mau pindah. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mau pindah dari Natuna? Saya katakan, saya rindu kalau saya pindah dari Natuna, saya sudah membangun yang namanya keluarga, saya menikah, ya seperti itu. Jadi itu kerinduan saya. Tetapi memang Tuhan dengar dan Tuhan menghargai setiap kerinduan kita. Saya tunggu
di tahun kelima belum ada tanda-tanda. Aduh, gimana nih Tuhan? Tapi belum ada tanda-tanda kapan saya pindah dari Natuna gitu ya. Tapi saya belajar untuk sabar, belajar untuk mengikut apa yang menjadi rencana Tuhan. Walaupun bagi saya berat karena ada penyesuaian seperti itu di dalam pelayanan. Tapi bersyukur rencana Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kita bergantung, bertanya, berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sehingga di tahun ke-6 saya Tuhan izinkan pindah dari pelayanan. Ya benar, saya pindah dari Natuna karena saya membangun rumah tangga. Ya, Tuhan jawab, Tuhan menggenapi, dan Tuhan menghargai setiap kerinduan setiap kita. Maka pentingnya kita bergantung kepada Tuhan. Daud tetap bertanya kepada Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu. Apapun masalah kita tanya Tuhan. Apakah karena keinginan kita semata atau karena Tuhan yang mau? Kemudian Bapak Ibu, bagaimana respon Daud menghadapi permasalahannya? Yang ketiga, Daud melakukan sesuatu berdasarkan perintah Tuhan, bukan karena emosi atau pemikiran sendiri. Artinya Daud itu taat kepada perintah Tuhan. Daud taat kepada firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 9 dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Ya. Ketika Daud bertanya, Tuhan memberikan petunjuk kepada Daud taat. Ya, kita harus belajar taat. Walaupun kita belum melihat, tetapi kita harus belajar taat. Taat kepada orang tua, taat kepada pimpinan, taat kepada Tuhan. Daud taat. Setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi ketika kita melakukannya dengan iman, dengan ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan rencananya yang terbaik kepada kita. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, mungkin di dalam logika kita, pikiran kita belum mengerti. Meski belum mengerti, meski belum masuk di logika kita harus belajar taat dan melakukan saja. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu, respon ataupun Daud memberikan respon yang benar dengan melakukan yang terbaik tadi. Yang pertama, menguatkan imannya kepada Tuhan. Yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, taat akan perintah Tuhan. Apakah kita hari-hari ini sudah belajar taat? Amin. Sekalipun tidak masuk di akal, kita harus lakukan, kita harus taat. Yang keempat yaitu memberi pertolongan kepada orang yang lemah. Orang-orang di sekeliling kita mungkin membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan doa kita, membutuhkan uluran tangan kita. Nah, di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 dikatakan demikian. Kemudian mereka menemukan seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Ternyata seorang Mesir ini adalah musuh mereka, termasuk orang yang terlibat di dalam pembakaran kota Ziklag. Mungkin secara manusia kalau Daud ikutin emosi, kalau Daud ikutin pikirannya sendiri, ya tidak usah berpikir panjang, dia akan tumpas ini orang, dia akan bantai ini orang. Karena ini termasuk orang yang membakar kota, ya. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku
dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Nah, Bapak Ibu, seorang pemuda ini adalah musuh daripada Daud. Ya kita jujur-jujur saja Bapak Ibu. Bagaimana ketika musuh kita datang meminta pertolongan kepada kita? Wah, jangankan menolong, melihat dia aja sudah gitu ya kan? Ngapain kamu? Tetapi Daud punya hati yang luar biasa. Dia tahu pemuda ini adalah musuhnya. Tapi ketika dia butuh pertolongan, ketika dia lemah, Daud justru memberi dia makan. Ya mungkin Tuhan perhadapkan kita dengan musuh kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita diperhadapkan dengan orang yang membenci kita, untuk kita tolong, memberi dia mungkin makan, minum. Bagaimana respon kita? Apakah kita menolong atau agak-agak lah ya, atau Tetapi kita belajar dari kisah Daud. Daud punya hati yang luar biasa. Sekalipun musuhnya, dia menolong orang yang lemah. Dia memberikan minum, memberikan makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia menolong orang ini, si pemuda ini, justru si pemuda ini memberikan jalan bagi mereka untuk masuk, untuk bisa merebut namanya kemenangan, untuk menumpas musuh. Dan dia menunjukkan jalan kepada Daud, di mana musuh itu berada. Apa yang terjadi? Daud memperoleh jalan, Daud dibukakan jalan. Ternyata ketika kita berbuat baik, ada kebaikan-kebaikan yang menyusul kepada kita. Ketika kita menolong orang, baik itu musuh kita ataupun orang yang dekat dengan kita, kita mendapatkan balasan yang terbaik. Amin. Jadi apapun yang Tuhan izinkan perhadapkan bagi kita, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita lakukan dengan tulus. Pasti Tuhan punya rencana yang lain. Nah, puji Tuhannya, Daud melakukan dengan taat, Daud melakukan dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daud beserta dengan orang-orangnya masuk ke tempat di mana istri anak-anaknya ditawan, dan mereka menumpas habis musuh, dan istri dan anak-anaknya dapat dijarah kembali. Dan mereka, Daud bersama dengan rakyatnya, membawa kembali istri dan anak-anaknya tanpa ada satupun yang terlewatkan. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika Daud memberikan respon yang benar ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menguatkan imannya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menolong orang yang lemah, Tuhan memperhitungkan apa yang dia lakukan. Tuhan mengembalikan apa yang hilang. Apa yang hilang dari hidup kita. Ketika kita mau meresponi semuanya dengan benar, Tuhan akan kembalikan. Seperti Daud, Tuhan mengembalikan anak istrinya dengan baik, tanpa cacat, tanpa luka, tanpa apapun. Tuhan juga mengembalikan harta bendanya, ternaknya, domba-dombanya. Semua yang dijarah oleh musuh dikembalikan oleh Tuhan, direbut kembali dari tangan musuh. Puji Tuhan. Apapun yang membuat iman kita hari-hari ini, masalah, persoalan, pandemi, kita percaya ketika kita memiliki respon yang benar, Tuhan akan membela kita. Nah Bapak Ibu, kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini, ya, apa yang Tuhan berikan bagi Daud yang telah menunjukkan 4 respon yang benar: membangun iman, bergantung kepada Tuhan, taat perintah Tuhan, menolong orang yang lemah, yaitu pemulihan terjadi di tengah keluarga Daud. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Haleluya. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapan serta berkata, inilah jarahan Daud. Haleluya, amin. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini kepada setiap kita adalah kebenaran yang membangkitkan iman kita, kebenaran yang mengajarkan kita ketika kita berhadapan dengan kondisi masalah. Mari kita seperti Daud memiliki respon yang benar, membangun iman kita kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, taat perintah Tuhan, menolong orang yang lemah. Saya percaya kita akan berkemenangan dan kita akan berhasil dan beruntung. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan.
yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Bapa yang baik, kami melakukan firman-Mu, kami terus belajar dari hamba-Mu Daud ya Tuhan, yang memiliki hati yang terus berkenan di hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bergantung kepada Tuhan, menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, bangkitkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.